bertemu lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Beta. Adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Pasti adik-adik di rumah pada sehat kan? Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita mau menggerakkan tangan dan kaki kita untuk memuji Tuhan dan angkat pujian tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk kita duduk dengan manis dan siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan angkat pujian Roh Kudus yang manis. Nah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau cerita nih hari ini tentang Raja Yosia. Adik-adik kan sudah dengar ya, minggu lalu Lause Agus cerita tentang siapa? Raja Hizkia. Raja yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Tapi adik-adik, Raja Hizkia ini kemudian diganti oleh anaknya. Namanya Raja Manasye. Wah, Raja Manasye
dia tidak mau menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan? Mari bangun patung dewa Baal, bangun patung Asyera, dibangun tiang-tiang untuk menyembah berhala, mesbah-mesbah mereka menyembah berhala. Wah, jadi karena rajanya menyembah berhala, seluruh rakyat Yehuda juga menyembah berhala, adik-adik. Mereka jadi tidak ke rumah Tuhan lagi, tidak menyembah Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Nah, Raja Manasya ini memerintah sampai 55 tahun. Bayangkan, 55 tahun orang Yehuda meninggalkan Tuhan. Kemudian Raja Manasya mati, digantikan oleh Raja Amon. Sama juga adik-adik. Nah, Raja Amon ini papanya Raja Yosia. Wah, dia juga sama menyembah berhala, menyembah patung-patung. Wah, bahkan mempersembahkan manusia adik-adik kepada dewa. Mengerikan sekali. Tapi kemudian dia memerintah hanya 2 tahun. Kemudian digantikan oleh Raja Yosia. Waktu Raja Yosia diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya, dia baru berumur 8 tahun. 8 tahun itu kira-kira kelas 3 SD ya. Tapi dia anak yang kemudian dididik takut akan Tuhan. Waktu umur 16 tahun dia mulai besar. Wah, dia menunjukkan begitu takut akan Tuhan. Dia mulai mencari Tuhan. Kemudian ketika dia umur 26 tahun sebagai dia jadi raja, dia lihat sekian puluh tahun rumah Allah terbengkelai, tidak diperhatikan. Kemudian dia menyuruh asistennya, ya, Safan namanya, coba pergi ke rumah Tuhan, temui imam besar Hilkia di sana. Nah, di sana ada persembahan untuk rumah Tuhan, bangunlah rumah Tuhan itu. Kemudian si Safan ini pergi ke rumah Tuhan, menemui imam Hilkia, imam besar. Raja memerintahkan dari perbendaharaan rumah Tuhan ini, coba diperbaikilah rumah Tuhan ini supaya jadi tempat yang baik, supaya umat Israel bisa menyembah pada Tuhan. Ya baik. Wah, imam besar senang sekali. Kemudian pekerja-pekerjanya mulai memperbaiki rumah Tuhan yang sudah kropos-kropos diperbaiki, dibersihkan semua. Wah, mereka bekerja dengan keras. Nah, kemudian adik-adik, ketika imam besar Hilkia ini memperbaiki, kemudian dia mengontrol semuanya, dia membersih-bersihkan, dia ketemu lembaran-lembaran kitab Taurat. Wah, sudah sekian lama jadi jelek nih adik-adik ya. Wah, dia menemukannya. Ini kitab Taurat Tuhan. Aku harus melaporkannya kepada raja. Kemudian ketika Safan datang, kemudian bilang, Pak Safan, ini saya menemukan ini. Gulungan kitab Taurat Tuhan, kitab Musa, adik-adik ada berapa gulungan ini? Kemudian tolong berikan kepada raja. Kemudian Safan dia memberikan pada raja. Imam besar menemukan gulungan kitab Taurat Tuhan. Oh iya, mari kita bacakan. Kemudian baca adik-adik kitab Taurat Tuhan. Ya, apa ini kitab Taurat? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun. Ketika Raja Yosia mendengar itu, dia mengoyakkan jubahnya. Aku berdosa. Di mana-mana di negeri ini banyak patung-patung berhala. Di mana-mana di negeri banyak tiang-tiang berhala. Dan seluruh rakyat menyembah kepada patung. Wah, bagaimana
Kemudian mereka pergi ya. Mari kita menemui seorang nabi perempuan, dia Nabia ya adik-adik, Nabia Hulda. Kemudian mereka menunjukkan kitab ini. Kemudian Nabia membacanya. Negeri ini sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghukumnya. Tapi kemudian Raja Yosia dia begitu menyesal, tetapi karena engkau menyesal, Tuhan tidak akan menghukum engkau, kata Nabia itu. Kemudian apa dilakukan oleh Raja Yosia adik-adik? Kemudian dia, hai prajurit, runtuhkan kuil-kuil Baal Asyerah, runtuhkan tiang-tiang berhala, hancurkan semua. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka menghancurkan tiang-tiang berhala, kemudian dihancurin, ditumbuk sampai harus dibakar patung-patungnya. Dan kemudian Raja Yosia, kita harus kembali kepada Taurat Tuhan, kita harus beribadah ke rumah Tuhan. Dan akhirnya rakyat juga mengikuti mereka adik-adik. Karena apa? Karena mereka membaca firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah kita harus seperti Yosia. Jangan Alkitab kalian hilang ya, atau dihilangkan, tidak dibaca adik-adik. Minta papa mamanya apa? Bacain dong Alkitab. Ya, ceritain dong Alkitab. Supaya apa? Supaya kita hidup seperti Raja Yosia, hidup benar di hadapan Tuhan. Kok kita nggak pernah baca Alkitab, apa yang terjadi? Seperti Raja Manasye, seperti Raja Amon. Akhirnya hidupnya jahat adik-adik, menyembah berhala, menyembah patung. Kelakuannya jahat, membunuh orang, membunuh nabi Tuhan, membunuh anak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai firman Tuhan. Adik-adik, kita punya kitab suci, kita punya Alkitab, baca, renungkan. Minta papa mama baca, renungkan. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Alkitab yang kami bisa baca, bisa renungkan, atau bisa mendengarkannya dari papa mama atau dari lause-lause, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak berdosa dan jahat karena tidak baca dan tidak mengikuti firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, walaupun masih kecil, menjadi anak yang cinta firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, kita harus mengikut Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama lagu yang akan kita nyanyikan untuk kita bersama-sama jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman.
Pengumuman yang pertama, mari kita saksikan teman-teman yang memenangkan kuis minggu lalu. Selamat ya untuk para pemenang. Pengumuman yang kedua, kita akan mengadakan lomba membaca Alkitab dari Mazmur 23. Adik-adik membacanya dengan pakaian rapi, sikap berdiri, dan suara yang jelas ya. Video dikirimkan paling lambat tanggal 24 Oktober 2021. Akan ada hadiah menarik bagi 3 pemenang loh. Oh iya, posisi HP seperti ini ya. Dan di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy bagi 3 pemenang. Jangan lupa mengikutinya ya. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!